Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semuanya dan pemirsa Baitul Salam TV masih diberikan nikmat sehat, iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, senang sekali di sini saya bisa menemani kembali dalam program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Prambanan, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Alhamdulillah pada hari ini kita telah kehadiran Kepala SMA IT Baitul Salam Prambanan. Beliau adalah Ustadz Gino Erman Agusta SPDSI. Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz Gino, dan beliau adalah Kepala SMA IT Baitul Salam Prambanan. Nah, berkaitan dengan SMA IT Baitul Salam Prambanan, kira-kira tema apa yang akan kita bahas hari ini? Temanya sungguh menarik, yaitu tentang SNBP dan SNBP dan SNBT ya Ustadz ya. Nah, ini bagi teman-teman pemirsa Baitul Salam TV yang sudah menginjak SMA kelas 12 atau orang tua yang memiliki santri kelas 12. Nah, perlu disimak bagaimana nanti SMA IT Baitul Salam Prambanan memiliki program-program yang luar biasa untuk menyukseskan santrinya menghadapi SNBT dan SNBP. Maka dari itu, tanpa membuang-buang waktu, mari kita simak pemaparan dari Ustadz Gino Erman Agusta. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Baik, Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Mungkin di awal saya akan memaparkan sedikit tentang SNBP dan SNBT itu sendiri ya, supaya nanti kita memahami, kita sebagai orang tua atau adik-adik semua ya, bisa memahami jalur mana sih yang akan diambil untuk masuk perguruan tinggi nanti. Secara umum ketika Ananda kelas 12 ingin masuk perguruan tinggi, maka ada beberapa jalur yang bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Untuk yang negeri, untuk universitas negeri, di antaranya ada SNBP itu ya, seleksi nasional berbasis prestasi. Kemudian ada SNPT menggunakan jalur tes ya. Kemudian juga beberapa kampus ada yang menggunakan jalur mandiri. Tapi beberapa yang universitas negeri tersebut jalur mandirinya juga menggunakan nilai dari SNBT atau UTBK gitu ya. Jadi memang jalan lainnya ya, selain jalur prestasi, yaitu jalur UTBK itu harus ditempuh bagi yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk yang swasta itu lebih fleksibel ya, lebih banyak jalurnya. Untuk SNBT sendiri, SNBP maaf ya, untuk SNBP sendiri, ini kan jalur prestasi ya. Prestasi di sini yang dimaksud oleh Kemendikbudnya adalah jalur rapot ya. Jadi bagaimana dari universitas-universitas negeri memberikan kesempatan kepada siswa-siswa terbaik di sekolahnya untuk bisa mengikuti tes, bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes, hanya menggunakan nilai rapor. Nah, maka dari itu bagi siswa-siswa yang ingin mengambil jalur ini, maka memang sudah harus dipersiapkan sejak kelas 10 ya, khususnya tentang nilai rapotnya. Karena nanti yang dinilai adalah raport dari kelas 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi ada 5 semester yang akan dinilai. Dan nanti juga nilai yang diambil, yang diperhatikan oleh universitas itu juga tergantung
jurusan yang akan diambil ketika pendaftaran nanti ya. Misalnya mengambil jurusan kimia, maka nanti akan dilihat nilai kimianya bagaimana, matematika, bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagi orang tua ya dan adik-adik semua kelas 12 yang ingin mengambil jalur SNPP ya, ini memang harusnya dari kelas 10 ya, bukan hanya kelas 12. Itu memang harus mempersiapkan diri dari kelas 10-nya ya. Nah, maka dari kelas 10 silakan dioptimalkan ya belajarnya supaya bisa mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Karena nanti hanya diambil sekian persen ya, tergantung akreditasi dari sekolah tersebut gitu ya. Jadi tidak semuanya diambil ya, hanya sebagian saja. Nah, maka dari itu silakan adik-adik semua berlomba-lomba dengan teman-temannya ya untuk bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Kemudian selain nilai ya persiapan yang harus dipersiapkan dalam SNPP, maka yang kedua juga adalah pertimbangan jurusan yang akan diambil. Ya, karena kadang ya beberapa kali saya temukan ada siswa-siswa yang nilainya mungkin biasa saja, tapi jurusannya mengambil jurusan yang peminatnya sangat banyak sekali. Nah, itu kan menjadi apa? Peluang diterimanya di universitas itu sangat kecil ya, menjadi kecil gitu ya. Nah, maka dalam pemilihan jurusan ini ya, itu harus disesuaikan dengan nilai rapot yang dimiliki ya. Karena ini saingannya adalah nasional ya. Jadi semua sekolahan di Indonesia ya mendaftar di universitas yang sama ya, dan setiap universitas kuotanya kan tidak banyak ya, hanya sedikit saja. Maka yang kedua harus pintar-pintar milih jurusan ya. Nah, maka di sini tantangannya adalah nah bisa atau tidak para siswa itu menurunkan egonya ya. Karena biasanya misalnya pengennya kedokteran gitu ya. Tapi nilainya dari segi nilai itu tidak memungkinkan untuk jalur rapot, jalur SNPP ini. Nah, maka ya ketika dipaksakan ya biasanya hasilnya juga tidak sesuai ya. Kemudian selain nilai juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alumni ya. Jadi alumni yang telah kuliah di universitas tersebut itu juga ternyata sangat mempengaruhi penerimaan adik-adik kelas selanjutnya ya. Semakin banyak alumni yang bagus-bagus yang berprestasi di kampusnya, maka akan semakin banyak juga peluang diterimanya siswa-siswa selanjutnya di tahun-tahun berikutnya itu. Dan yang ketiga, selain nilai rapot ya, kemudian pemilihan jurusan, dan jangan lupa yang ketiga adalah prestasi. Jadi tidak hanya mengandalkan nilai rapot saja ya. Nah, prestasi bisa mulai diupayakan dari kelas 10 ya, baik itu jalur akademik maupun non akademik ya, untuk menambah ya nilai di jalur SNPP ini, karena itu akan mendapatkan nilai plus tersendiri ya bagi universitas yang akan dituju. Nah, itu kurang lebih di SNPP ya. Jadi intinya di nilai rapot, kemudian pemilihan jurusan, dan yang ketiga adalah prestasi-prestasi tambahan yang didapatkan. Kemudian jika ternyata tidak lolos ya maka nanti masih bisa mengikuti SNBT atau terkenal dengan UTBK ya, UTBK. Dan ini juga menjadi jalur yang akan diambil oleh teman-teman lain yang tidak mendapatkan kesempatan di jalur SNPP, maka otomatis harus mengikuti UTBK. Ya, ini kalau mau masuk perguruan tinggi negeri ya jalannya ya hanya tes itu aja ya. Dan di beberapa perguruan tinggi negeri jalur mandirinya juga harus sudah mengikuti UTBK. Nah, jadi karena nilainya langsung diambil dari tes UTBK tersebut ya. Nah, maka bagaimana tips ya untuk bisa melewati UTBK dengan baik? Yang pertama ya harus dibiasakan mempelajari soal-soal UTBK ya. Sekarang buku sudah sangat banyak ataupun pembelajaran secara online juga sudah banyak sekali di internet, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan passion belajarnya ya. Misalnya yang suka belajar dengan buku, tinggal beli buku yang membahas soal-soal UTBK maupun soal-soal prediksi ya. Karena biasanya soal-soal yang ada ya di tahun-tahun mendatang juga tipe-tipenya atau polanya tidak begitu jauh dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan ya ada sebuah pepatah ya yang saya ingat dari sebuah buku Sinar Dunia itu ya. Nah, itu katanya practice make perfect ya.
Jadi semakin kita banyak berlatih, maka akan membuat kesempurnaan untuk diri kita. Khususnya di menghadapi soal UTBK ya. Kalau Ananda ya, kalau kalian adik-adik kelas 12 sering mengerjakan soal-soal dengan tipe UTBK, maka nanti ketika tes pun nanti tidak akan kaget ya, karena sudah sering menghadapi pola-pola soal yang sama ya. Karena soalnya sangat jauh berbeda dengan soal-soal di sekolah ya, levelnya udah beda itu, maka harus sering latihan. Kemudian selain itu jurusan juga sama ya, jadi harus pintar-pintar milih jurusan, apalagi punya alumni di universitas yang mau dituju itu sangat bagus sekali. Dan yang terakhir jangan lupa baik SNBP maupun SNBT ini jalur yang tidak boleh dilewatin ya, yaitu adalah jalur langit ya. Nah, karena semuanya itu ya akan sia-sia tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah ya. Maka dengan ikhtiar kalian ya, baik jalur SNBP maupun SNBT, jangan lupakan jalur langitnya ya. Dan jalur langit ini tidak hanya kepada Allah ya, tapi juga kepada orang tua. Maka silahkan dikomunikasikan dengan orang tua ya, bagaimana jika kalian memilih jurusan ini agar mendapatkan restu orang tua, dan insya Allah restunya orang tua juga merupakan restu dari Allah SWT. Mungkin itu Satrian. Baik, syukran jazakallah Ustadz Kino, luar biasa penyampaian pemaparan tentang persiapan SNBP dan SNBT dari SMA IT Baitul Salam Prambanan. Luar biasa bagi Bapak Ibu, orang tua, dan teman-teman yang masih sekolah di SMA yang sudah kelas 12. Jangan menunda-nunda waktu untuk persiapan gitu ya Ustadz ya. Betul. Apalagi, nah ini khusus yang mungkin ada yang nonton masih SMP, Bapak Ibunya anaknya masih SMP, nah bisa dipersiapkan yang sudah kelas 9, nanti diingatkan kalau mau masuk PTN, nah dari kelas 10 sudah harus berusaha maksimal jika ingin masuk lewat jalur SNBP tadi Ustadz ya. Karena nilai rapotnya dari kelas 10 ya. Kemudian prestasi-prestasi yang lain juga ditingkatkan, dan tadi untuk yang UTBK, SNBT ya, saya mengambil satu quote tadi, practice make perfect ya, luar biasa. Jadi teman-teman harus banyak berlatih dengan soal-soal UTBK dan lain sebagainya agar kemampuannya lebih meningkat dan sempurna. Jadi setelah ini sesi kedua kita akan tanya jawab dengan Ustadz Kino berkaitan dengan SNBT dan SNBP yang ada di SMA IT Baitul Salam Prambanan. Bagaimana mungkin program-programnya, tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam melalui situs website santri.baitulsalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Baitul Salam TV yang masih stay di program Mutiara Jumat kali ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan mencari lebih dalam, mencari lebih tahu apa sih program-program yang dilaksanakan oleh SMA IT Baitul Salam Prambanan dalam rangka menyiapkan santri-santrinya menghadapi UTBK maupun SNBP maupun SNBT tadi ya. Baik, bagaimana Ustadz Kino? Ada program-program yang dilakukan dari SMA IT Baitul Salam untuk menghadapi SNBP, SNBT tersebut? Ya,
Baik, jadi untuk persiapan anak-anak menuju tingkat lanjut ya kuliah, dari sekolah membuat tim ses, tim sukses untuk kelanjutan studi. Ada beberapa program yang kita sampaikan kepada anak-anak ya. Ada pertama misalnya contohnya kita mengadakan les persiapan UTBK ya. Karena nanti kan baik itu yang ikut jalur SNBP maupun tidak, itu kalau tidak lolos kan pasti akan mengikuti SNBT atau UTBK. Jadi harus kita persiapkan semuanya ya. Dan les ini ada 2 ya, dari ustadz-ustadz sendiri dari SMIT Baitul Salam, maupun kita juga untuk tahun ini kerjasama dengan bimbingan belajar Nurul Fikri ya. Nah, karena selain bimbel dari lembaga Nurul Fikri juga menyediakan konsultan, kemudian ada tryout juga gitu ya, sehingga kan nanti saingannya nasional, nanti kita bisa lebih mengukur sampai mana sih santri kita ketika nanti bersaing dengan orang-orang dari luar ya. Nah, selain persiapan bimbel dalam persiapan keilmuan ya, nah kita juga menyiapkan dari sisi ruhiyah ya, ruhiyah. Misalnya ada program mabit ya, malam bina iman dan takwa ya. Jadi kurang lebih setiap semester 1 atau 2 kali ya. Untuk yang terakhir ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan mabit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk yang ikhwan ya, kita disambut dengan baik, luar biasa. Kemudian yang akhwat bertempat di Universitas Islam Indonesia atau UII. Semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan harapannya bisa memotivasi ruhiyah ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ya, kesuksesan sejati itu ya harus berlandaskan kepada Allah SWT ya. Kemudian selain ruhiyah, kita juga berusaha meningkatkan motivasi dari para santri dan mengadakan AMT ya, kalau terkenalnya AMT, pelatihan untuk meningkatkan motivasi ya. Biasanya kita mengundang motivator-motivator ya dari luar ya. Untuk yang di UMY kebetulan dari UMY-nya menyediakan motivator dan beliau adalah profesor itu ya. Alhamdulillah sekali kemarin kita mendapatkan kesempatan luar biasa ya. Nah, kalau yang normal biasanya kita mengundang motivator dari luar ya, misalnya penulis buku atau praktisi pendidikan dan sebagainya. Kemudian selain program-program tersebut, kita juga melatih siswa untuk berlatih secara mandiri ya. Maka dari itu kita juga dalam paket daftar ulang di kelas 12 ya, kita juga sampaikan bahwa siswa akan diberikan buku latihan ya, buku latihan soal-soal UTBK tahun lalu dan prediksi ya, dalam satu buku yang harapannya itu nanti bisa digunakan oleh siswa untuk berlatih secara mandiri sehingga bisa lebih siap menghadapi ujian-ujian UTBK pada khususnya. Itu Sandrian. Baik, terima kasih, luar biasa program-program yang disusun sangat kompleks ya Ustadz, sangat sempurna. Dari sisi santri mereka mendapatkan ruhiyahnya dapat, keilmuannya juga dapat gitu ya. Dan juga tadi bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri dan sama UMY tadi ya Ustadz ya. Ya. Dan juga ada program Mabit dan AMT. Ya, betul, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, orang tua dimanapun berada, pemirsa Baitul Salam dimanapun berada, yang punya putra putri yang sudah kelas 9, nah masuk SMA Baitul Salam, insya Allah ruhiyahnya dapat, prestasi juga dapat ya Ustadz ya. Nah, baik Ustadz Kino, masih ada satu pertanyaan lagi. Nah, bagaimana hasil atau mungkin prestasi anak-anak dari hasil UTBK yang tahun lalu, Ustadz? Oke ya. Untuk secara umum, untuk misalnya pertama adalah jalur SNBP, alhamdulillah ada yang bisa tembus ke kedokteran ya di Universitas Ganesha Bali ya, Bali untuk jalur SNBP, dan selain beliau juga ada 8 lain ya. Kemudian untuk jalur UTBK ini alhamdulillah kita juga ada yang bisa tembus ke jurusan kedokteran UNS gitu ya. Dan secara umum kalau kita hitung anak-anak yang
ikut masuk ke perguruan tinggi negeri baik itu Poltekkes dan sebagainya itu ada 65 dari 93 siswa. Jadi Masya atau Allah. sekitar 70%. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini bisa menjadi bukan alternatif lagi ya, Betul. bukan SMA alternatif lagi ya, Ustadz ya. Jadi langsung daftarkan saja karena tahun lalu saja sudah 70% yang sudah masuk PTN, dan jangan ragu lagi untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di SMIT Batu Salam Prambanan. Baik, pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, akhirnya durasi juga Ustadz yang akan memisahkan kita. Kita akan ketemu lagi di Mutiara Jumat pekan berikutnya, tentunya dengan narasumber yang juga luar biasa. Sekian, mohon maaf dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.